anak-anak, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan Bu Lucy di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Kita pernah ketemu ya, mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan Bu Lucy. Kemarin Bu Lucy waktu MPLS membawakan materi penyalahgunaan narkoba. Masih ingat enggak? Oke, kita akan memulai. Bu Lucy di sini akan membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Lucy kirimkan kepada kalian, bahwa dalam semester 1 ini kita akan belajar bersama-sama 3 KD, kalau tidak salah 1, 2, 3, dan KD 1 itu ada beberapa bab. Nah, di sini kita akan memulai dengan bab 1 ya, dengan judul tadi, bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, bertambah umur itu sudah seharusnya terjadi, betul tidak? Kalian tambah besar, kalian tambah tinggi. Namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Artinya kita bertumbuh itu secara fisik dan secara psikis. Secara fisik jelas kelihatan, badan kita bertambah besar, badan kita bertambah tinggi, organ-organ kita juga bertumbuh. Tetapi yang secara psikis itu belum tentu kelihatan ya, karena psikis itu tidak kelihatan nyata dalam pandangan mata. Oke. Di sini kira-kira siapa yang pernah ulang tahun? Nah, apakah ada ulang tahun bagi kalian yang mengesankan selama ini? Kalian umurnya berapa sekarang? Kira-kira 15 atau 16 gitu? Oke. Ulang tahun keberapa yang kira-kira menurut kalian sangat-sangat berkesan dan itu sampai hari ini membuat kenangan, baik itu kenangan manis ataupun kenangan yang buruk? Pasti ada salah satu di tahun-tahun yang sudah kalian lewati itu, kalian merasakan ada ulang tahun yang sangat mengesankan. Nah, yang perlu ditekankan di sini, apakah pada saat ulang tahun itu sudahkah kalian mengucap syukur pada Tuhan? Atau jangan-jangan saat ulang tahun seneng itu ya, bahagianya saja yang ditampilkan, kemudian berharap menerima ucapan-ucapan dari siapapun, menerima hadiah-hadiah, sampai kita lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Itu ya. Tolong nanti kalian ingat-ingat kapan kira-kira ulang tahun yang sangat mengesankan dan tulis di buku memori kalian. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri pribadi yang matang. Ciri-ciri pribadi yang matang itu yang seperti apa sih? Kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang ini, ada yang masih kekanak-kanakan. Nah, kalau yang masih kekanak-kanakan itu, apakah bisa dianggap dia pribadi yang matang? Selalu ingin diperhatikan, selalu ingin yang instan, tidak mau dengan prosesnya, tetapi mau hasil yang sempurna. Nah, seperti anak-anak, bayi itu dia kalau lapar dia pasti nangis dan dia minta segera ada susu. Jadi kalau anak-anak yang tidak mau berproses itu masih sama dengan bayi, artinya mereka masih kekanak-kanakan. Kemudian ciri-ciri pribadi yang matang itu bisa dilihat dari mental ya. Mentalnya sudah siap atau belum? Artinya dia saat mengalami kehidupan, menjalani kehidupan yang sekarang ini, dia sudah siap atau belum? Ya. Yang ketiga,
Ciri-ciri pribadi yang matang adalah orang yang dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jadi, yang tidak dapat bertanggung jawab berarti pribadinya belum matang. Luas. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada apa? Bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya, bertanggung jawab untuk menyayangi orang tuanya, keluarganya, menyayangi diri sendiri. Kira-kira apa ya contoh untuk bertanggung jawab menyayangi diri sendiri? Dengan cara kita merawat diri sendiri dengan baik, itu artinya kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Oh, kalau aku merokok, artinya badanku ini nanti akan sakit. Kalau aku tidurnya kemalaman, kalau aku sering cangkruk, itu berarti waktu tidurku terganggu. Itu artinya dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Oke? Lanjut. Sekarang bagaimana cara mengetahui kematangan pribadi seseorang? Cara mengetahuinya gampang. Kita lihat saja dengan cara mengamati ekspresi emosinya. Orang yang mudah emosi berarti menandakan bahwa pribadinya ini kurang matang karena dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosinya memuncak. Nah, yang kedua, dengan cara melihat perkataan yang keluar dari mulutnya. Perkataannya ini bagaimana? Kalau orang dulu itu bisa ada pepatah ajining diri ono ing lati. Artinya bahwa harga diri seseorang itu tergantung pada apa yang terucap. Kemudian ada ekspresi emosi. Ekspresi emosi ini bisa terlihat dari 3 macam, yaitu dari bahasa tubuh. Dari bahasa tubuh, bagaimana orang yang emosinya memuncak, bahasa tubuhnya seperti apa? Mungkin dia akan meloncat, mungkin dia akan berusaha memukul dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ekspresi emosi itu bisa dilihat dari mimik atau muka kita. Mungkin mukanya geget atau dia matanya merah, wajahnya memerah dan sebagainya. Yang ketiga, dari suara. Dikenali dari suaranya orang ini emosi atau tidak. Mungkin suaranya langsung meninggi, ya, atau dia langsung teriak, itu karena ekspresi emosi. Kemudian ada 3 macam emosi. Anak-anak, selain diterangkan dulu di sini, memang menerangkan ini secara cepat, tapi nanti tolong kalian dibaca-baca lagi yang materi sudah dikirimkan Bu Lucy, ya. Di situ sudah jelas semuanya dan ini hanya diterangkan secara sekilas saja untuk menjelaskan bahwa hal-hal itu adalah yang terpenting untuk diketahui. 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu dengan masking. Masking ini raut wajah. Ada orang-orang tertentu yang bisa menyembunyikan emosinya, ya. Di balik wajahnya yang lembut, dia bisa menyembunyikan emosinya. Padahal dia sedang emosi, tetapi karena dia dapat menyembunyikan, maka dia tidak berpenampilan seperti orang yang sedang marah. Kemudian dengan modulation itu juga bisa.
Bagaimana suaranya? Suaranya tetap rendah, tidak menunjukkan suara tinggi atau berteriak dan sebagainya. Kemudian dengan simulation tadi, cara dia berinteraksi pun tetap seperti layaknya orang yang sedang tidak marah. Ya, itu tadi yang sepintas kira-kira Bu Lucy bisa sampaikan. Tolong nanti kalian pelajari materi yang sudah dikirim, dan jika ada pertanyaan kita bisa tanya jawab melalui Google Classroom. Materi yang pertama kira-kira cukup sekian ya. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.